Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasha'ihud Diniyah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin fid dharaini wa ya mujibas sa'ilin. Fa amma idza ulima, maka adapun jika diketahui au ghuliba ala dhannihi, atau dimenangkan atas dugaannya, fi syahsin muayyanin, pada seseorang tertentu, anna jami'a malihi, bahwa semua hartanya seseorang itu haramun, adalah haram, fayahrumu alaihi muamalatuhu, maka haram atasnya bermuamalah dengannya, berjual beli atau urusan kerja dengannya. Wa kadzalika, dan demikian pula, idza ulima, apabila diketahui, anna aktsara malihi, bahwasanya kebanyakan hartanya haramun, adalah haram. Wa annal halala, dan sesungguhnya harta yang halal, fi yadihi, di tangannya, azizun, adalah jarang, nadirun, yang langka. Wa qad sa'ala, dan telah bertanya, Ibnul Mubaraki, pada Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah, ba'du wukalaihi, sebagian wakil-wakilnya, an syahsin, tentang seseorang, yu'amilu, yang jual beli atau urusan kerja, as-sultana, pada sultan, yaitu sultan yang zalim. Hal yu'amiluhu, apakah boleh jual beli dengannya, amla, atau tidak? Faqala, maka menjawab Ibnul Mubarak lahu, padanya, ingkana, jika ada seseorang itu, la yu'amilu, tidak bermuamalah, illa sultana, kecuali kepada sultan yang zalim, faqat saja, fala tu'amilhu, maka jangan bermuamalah dengannya. Wa in kana yu'amilu, apabila seseorang itu bermuamalat, bekerja sama
dalam urusan kerja, as-sultana pada sultan yang zalim, wa yu'amilu dan bermuamalah ghairahu dengan lainnya, fa'amilhu maka jual belilah padanya. Intaha, selesai perkataan Syekh Ibnul Mubarak. Menerangkan tentang halal dan haram, wajib untuk mengetahui apa yang mau diambil atau dimakannya adalah halal. Maka apabila diketahui atau ada dugaan yang kuat pada seseorang itu bahwa semua hartanya adalah harta haram, maka hukumnya bermuamalat dengannya itu haram. Misalnya usahanya cuma ternak babi gitu. Tidak ada usaha lain. Ya kan tidak makan Ustaz katanya kan. Cuma beternak gitu ya. Babi itu tidak dimakan pun haram karena memanfaatkannya. Tapi kalau nengok-nengok saja enggak. Ya. Mana tahu mau tahu meneliti tentang babi. Memanfaatkan itu artinya seperti diantaranya ya berternak babi walaupun tidak dimakan, maka bermuamalat berjual beli misalnya dengan yang haram itu tadi hukumnya haram. Sebab asal semuanya hartanya itu adalah haram. Demikian pula hukumnya haram apabila diketahui bahwa kebanyakan hartanya itu adalah terdiri dari yang haram. Kalaupun ada yang halal itu sedikit. Pada umumnya usahanya yang panas-panas semua. Ternak babi, ternak bekecot, ya. Pabrik miras misalnya. Tempat perjudian, itu semua pada umumnya ada sedikit yang jualan di kedai-kedai gitu untuk nutupi sebagai kedoknya topeng saja. Karena kebanyakan hartanya itu adalah haram, maka bermuamalat dengannya haram juga. Ya. Kalau umpamanya saya sudah terlanjur kerja di bank konvensional, bagian penyaluran kredit 3%, itu apakah saya wajib berhenti? Sebaiknya kalau dengan wara itu, kecuali kalau enggak, kalau berhenti itu mati gitu. Kecuali kalau berhenti itu nggak ada kerjaan lain, pulang ke kampung nggak ada kerjaan, alih-alih lepas dari situ jualan narkoba gitu, ya, misalnya ya. Tapi itu pula yang bermacam-macamnya orang di dunia ini ya. Makanya ini
kitab untuk menerangkan tasawuf, ada fikih-fikihnya supaya menjaga gitu. Menjaga dari yang syubhat dan yang haram gitu. Sebab harta yang haram itu kalau dimakan bukan keluar dari seksi tank gitu saja, tapi jadi darah daging gitu. Sehingga payah untuk beribadah gitu. Susah diajak untuk berbuat baik. Tapi kalau orang yang haramnya cuma sedikit, ada sih tapi sedikit. Pada umumnya ya halal, itu makruh. Pajak itu ada pajak tanah dan lain-lain, ada pajak miras, itu kan ada pajaknya, ada deal pajaknya itu deh. Orang bikin mesum itu aja ada pajaknya kan, hiburan kan, nah, itu ada pajaknya. Dikumpulkanlah, digajikan pada orang-orang yang kerja pegawai negeri kan gitu. Yang banyak yang halal memang, tapi ada yang haram. Dari pabrik miras itu udah banyak kali itu, makanya nggak habis-habis. Miras pun dilawan, tapi pabriknya dibiarkan gitu ya, jalan terus lah gitu. Jadi itu makruh tapi bangganya minta ampun gitu ya. Ngenyek sama ustadz pula itu. Kamu dinikahi ustadz, makan uang masjid 2000 dikumpulkan itu katanya ya. Kalau pegawai negeri ini kenapanya sekian gitu ya. Ada pangkatnya jengkol segala macam lah situ ya. Nggak boleh ngenyek-ngenyek ya. Ada orang pegawai negeri udah tingkat tinggi, laki perempuan, meninggal pun nggak punya rumah itu. Sampai karena nggak punya alamat rumah dibawa ke kampungnya. Ini kenyataan ya. Karena yang meninggal itu dulu masih sakit-sakitnya berobat sama saya, pegawai negeri di Jalan Pancing sana, bagian apa itu, transmigrasi itu ada situ kan. Maka tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin. Ada yang gajinya guru misalnya ya nggak sampai 2 juta, 1,5 juta kalau nggak dipotong. Kalau dipotong tinggal 1,120 gitu ya. Gitu ya. Tapi punya rumah, dibantu orang. Walaupun ada ngutang mertua sedikit ya. Ya. Gitu. Jadi itu ada apanya? Ada bagian-bagiannya ya. Tidak, kalau ini pasti begini itu tidak bisa. Kalau ekonomi nggak bisa. Hukum ekonomi itu nggak bisa kali-kali. Ya, beda karena matematika.
1 tambah 1 jadi 3. Karena punya anak 1 gitu. Ya. 1 tambah 1 tetap 2 karena lama gak punya anak. Itu ya. 1 tambah 1 tinggal 1 karena meninggal 1. Ya. Ayam ditaruh di kandang, dimasukkan musang, tinggal 1 gitu ya. Jadi itu hitung-hitungan ekonomi kayak gitu. Nggak bisa kalau begini pasti begini, tidak bisa, meleset semua ya. Meleset. Nanti mau bikin acara pesta mewah malam Sabtu sampai malam, diundang orang banyak sekali dengan harapan bisa beruntung, bukan hanya balik modal. Rupanya hujan deras. Uangnya itu nganggunkan rumah. Makanya begitu hari Seninnya udah banyak rumah yang dijual. Itu zaman kira-kira 12 tahun yang lalu, saya ketika mau cari-cari rumah diantarkan sama beberapa orang, di Tembung banyak rumah Ustaz dijual murah. Apa kasus, saya bilang. Ngambil uang di Kedai untuk pesta, rupanya hujan gitu. Itu berarti meleset ya, meleset gitu ya. Makanya dekat sama Allah Ta'ala, insya Allah meleset pun sedikit ya. Kalau kali-kali, kalau ini mesti begini ya, berserah diri kepada Allah, usaha jualan gitu ya, 10.000 gitu misalnya ya, 10.000 3 10.000 misalnya ya. Ya udah berserah diri sama Allah Ta'ala, nanti kan ada yang beli. Sedang ngantuk-ngantuk kan, Kak katanya kan, beli Kak katanya kan. Dibeli sampai 50 gitu ya. Ada 5 orang beli 50, udah 250. Udah sore terus pindah dia. Misalnya ya. Jadi tidak bisa ekonomi. Makanya banyak-banyak dekat dengan Allah Ta'ala. Kamu pikir ngaji itu nggak ditengok malaikat? Ditengok kamu ngaji, hujan-hujan sikit, masih mau ngaji. Besok ku tambah rizkinya. Ini yang menambah-nambah kiamat makin panjang gitu ya. Kamu tengok orang yang udah meninggal itu nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa beramal dia, ya. Ngajar nggak bisa, ngaji nggak bisa. Makanya khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Baik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, taat kepada Allah, banyak amalnya. Jadi waktunya digunakan untuk mengabdi kepada agama, ditolong Allah Ta'ala. Gak mungkin gak makan itu. Tapi harus yakin lah. Kalau gak yakin ya faman lam ya'taqid lam yantafi. Siapa yang gak yakin tidak bermanfaat. Yakin ya. Kalau yang sudah usaha ya usaha tetap. Tapi jangan lupa ibadah, menegakkan agama gitu. Karena dengan begitu
Allah memberikan banyak pahala dan kelebihan-kelebihan. Karena itu masih hidup, sehat-sehat, nggak mau ngaji, ngajar bisa nggak mau ngajar, udah dibiarin saja manusia itu. Nah, itu nanti yang di akhirat ditanya, kamu kan bisa ini, kenapa nggak mau begini gitu? Kamu kan udah ngaji nasihat diniyah, kenapa kau nggak mau ngajarkan di kampung tuh katanya kan? Ah, bagus nggak usah ngaji lah aku katanya. Ya lebih parah lagi, ya seperti orang yang makan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, tidak diterima sholatnya. Bagus nggak usah sholat aku katanya kan? Tambah lebih parah lagi gitu. Ya. Gitu ya. Maka bermuamalah pun ditengok-tengok, pilih dengan berpantang dari yang haram gitu ya. Punya majikan non muslim, berarti awak ini apa, pembantu rumah tangga misalnya. Kalau pekerjaan kita terhormat, itu pun hukumnya makruh. Terhormat itu dalam arti ya seperti pekerja, pegawai terhormat, ya nyupir, apa, menjaga toko, terhormat. Tapi kalau merendahkan dirinya sampai di bawah non muslim, itu jadi haram, seperti jadi tukang cucinya gitu, nyuci sempak-sempaknya gitu pula kan. Apalagi nyuci piringnya yang bekas B2 gitu atau B1 ya. Tamatan aliyah pula itu. Ya. Tamatan sanawiyah, banyak yang dikirim ke Saudi, banyak itu semua dari Indonesia. Sekarang udah mulai berkurang. Ya. Karena merendahkan agama Islam itu. Jadi itu cara-cara bermuamalah supaya ya kalau memang kita tidak darurat, kita wajib cari yang halal, kecuali darurat lah. Dan jadi supir halal gitu, cuma resikonya ya. Malam gitu nyupir dari misalnya keluar kota, dari sini sampai ke Rantau Prapat pulang balik gitu, ngantuk gitu, sampai di sini nggak berani balik lagi ke Rantau, cari tempat tidur dulu gitu. Ngetem dulu, tidur gitu ya. Lo kayak gitu pun di rumahnya istrinya selingkuh karena ditinggal, apalagi kayak orang melaut gitu ya. Melaut itu sampai 3 hari 4 hari istrinya selingkuh. Ada apa enggak kayak gitu? Yang rumahnya dekat laut lah. Ada ya. Ada Wan ya, rumahmu dekat mana Wan? Oh, enggak dekat. Iya ribut itu kalau yang dekat laut itu ya. Jambak-jambakan itu gaduhnya ya. Laki-laki enggak usah ikut-ikut. Udah kak, jambak aja rambut kuda itu gitu ya. Oh, ngomongnya udah segala macam itu ya. Itu diantaranya ya. Bahkan sultan pada umumnya diterangkan di sini yang dolim bermuamalah hanya kepada dia itu pun haram.
sultan yang zalim ya, bukan semua sultan. Sebab sultan ini rawan kali berbuat zalim karena dia penguasa. Dengan kekuasaannya itu bisa saja menghalalkan segala cara gitu. Titik. Qultu, saya katakan, Habib Abdullah Al-Haddad maksudnya, waman arada tawarru'a, barang siapa yang ingin melaksanakan wara, berpantang, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa, meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, itu wara. Wa taharri, dan sungguh-sungguh, wa itharul halali, dan mendahulukan yang halal. Fa yambaghi lahu, maka sayogyanya baginya, ayat tasifa bil qanaati, bersifat dengan sifat qanaah, cukup dengan yang ada, menerima rizki dari Allah dengan adanya, itu qanaah. Minat dunia, dari harta dunia. Wa yarghoba, dan hendaklah senang, fitaqalluli minha, pada sedikit daripada harta. Wa ayujanibal israfa, dan hendaknya menjauhi boros. Wa tawassu'a, dan berlebihan. Tapi bukan berarti pelit ya. Wal maila, dan condong ila sahwatiha, pada syahwat harta, kesenangan harta. Faqad qala salafus shalihu, maka berkata ulama salafus shalih, al halalu la yahtamilus sarrafa, halal itu tidak mencakup boros. Wa man tawassa'a, dan barang siapa bermewah-mewah, wa tabassata, dan berlebihan fi ladzatid dunya, dalam kelezatan dunia, ihtaja, maka dia memerlukan, la mahalata, pasti, ila mubasyarati asbabin, untuk mendapatkan sebab-sebab, la tatimmu, yang tidak sempurna, bala tata'atta, bahkan tidak menjadi mudah, illa biktihami syubhatin, kecuali dengan melakukan syubhat. Bal biktihami hurumatin, bahkan dengan melakukan yang haram-haram. Kama ya'rifu dzalika, sebagaimana mengetahui demikian itu, man jarrabahu, orang yang telah mencobanya, min ahlil insafi, dari orang-orang yang ahli kebenaran, wan nasihati, dan nasihat li anfusihim, pada dirinya. Dunal humqa, bukan orang-orang yang bodoh, al maghrurina, yang tertipu, wal aghbiyai, dan orang-orang yang dungu, al jahilina, yang bodoh. Minalladzina, dari orang-orang taro ahadahum, yang kamu melihat salah satu di antara mereka, yatanawalu subhati, makan yang syubhat,
menggunakan yang subhat wal muharramati dan yang diharamkan. Wa yadda'i li nafsihi dan mengaku pada dirinya annahu yatanawalul halala, bahwasanya dia mengonsumsi yang halal. Wa yataharrahu dan menelitinya. Wa yuqimu li nafsihi dan menegakkan pada dirinya fi dzalika, pada demikian itu al hujjaja, hujjah atau alasan-alasan argumentasi, as-saqitata yang rendahan. Wa yatlubu laha dan mencari untuknya hujjah itu at-ta'wilatil ba'idah, pembelokan arti yang tidak dapat diterima. Wa taqwa, adapun taqwa wal wara'u dan wara' berpantang pada yang subhat dan yang haram. Huwal wajibu, dialah yang wajib, wal muta'ayyanu dan yang ditentukan. Fa idza lam yakun, maka jika tidak ada takwa dan wara itu, fala aqalla, maka tidak ada yang lebih sedikit minal insafi, dari melakukan insaf, wal i'tirafi dan sadar atas kesalahannya, wa mulazamatil inkisari dan menetapi susah-susah, wal istighfari dan banyak minta ampun. Waqad qila dan telah dikatakan li ba'dis salafis sholihi, pada sebagian orang-orang ulama salafus sholih rahimahumullah, min aina ta'kul, dari mana kamu makan? Dari mana harta yang kamu makan? Faqala, maka menjawab orang itu, min haitsu ta'kuluna, dari sumber makanan yang sama, yaitu yang kamu makan. Walakin, dan tetapi laisa man ya'kulu, tidaklah sama orang yang makan wa huwa yabki, sedangkan dia menangis, mithlaman ya'kulu, seperti orang yang makan wa huwa yadhaku, sedangkan dia tertawa. Wallahu subhanahu a'lamu, dan Allah maha suci, dia maha mengetahui. Faqad tabayyana lakum, dan telah menjadi jelas di antara kalian, annal wara'a, bahwasanya berpantang, wara' malakuddini, malakuddini, asasnya agama, wasabilu ahlil hazmi, dan jalan ahli yang kokoh imannya, wal yakini, dan yang yakin, minal mu'minina, dari orang-orang yang mukmin. Waqad kana lis salafis sholihi, dan telah ada ulama salafus sholih rahimahullah, al inayatu tamatu, perhatian yang sempurna, al balighatu, yang sungguh-sungguh, bil wara'i, dengan melakukan berpantang, walau fihi an-nadharud daqiqu, dan bagi mereka pada wara' itu punya tinjauan yang dalam. Wa hikayatuhum, dan cerita mereka fi dzalika, pada demikian itu, masyhuratun, adalah populer. Wasairuhum, dan perilaku mereka fihi, pada masalah wara' itu, ma'rufatun, dikenal, wa madhkuratun, dan disebutkan di mana-mana. Titik. Dengan demikian, kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang ingin wara dan mendahulukan yang halal, maka hendaklah melakukan sifat qanaah. Qanaah itu menerima rizki
dari Allah Ta'ala, ridho atas pemberian Allah, tidak khirsun, tidak tamak, itu qanaah. Diberikan ya masih kayak begini, ya kita terima, tapi tetap bagaimana usaha kita untuk berbuat maju. Tapi apa yang sudah diberi itu kita terima gitu. Tapi usaha. 17 tahun lamanya diuji Allah Ta'ala, jualan misalnya seret gitu ya. Iya Pak Uco ya. Dia terima, tetapi menyebabkan kadang-kadang bingung juga. Sampai pada saatnya adalah perkembangan sikit. Apabila sudah didasari dengan qanaah, maka menjadi tenang hidup itu. Belum punya rumah, alhamdulillah, masih punya badan sehat gitu. Belum punya istri, alhamdulillah, kawannya sudah punya gitu ya. Gitu ya. Nanti kan aku menyusul kalau memang rizkinya gitu ya. Kalau ada yang mau nikah lagi, jangan langsung disantet. Ya. Iri hati, sebab induk segala perbuatan dosa itu iri hati. Ya, ada kawannya bajunya baru, syukur kawanku bajunya baru. Jangan langsung, tengoklah bajunya baru itu, apa enggak kredit katanya kan. Gitu. Tetangganya baru beli kulkas 2 pintu. 2 pintu apa 3 pintu? 2 yang banyak ya. Nggak ada itu sampai 3 gitu ya. Keluar dari rumah ditengokin, keluar dari mobil. Terus tidur sambil mulai demam badannya. Gitu. Ya. Dari mana lah beli kulkas katanya kan. Aku udah nyelengi pun nggak dapat gitu ya. Gitu. Padahal itu juga kredit gitu. Temannya punya mobil, besok mencret-mencret dia. Gitu. Ya. Karena pikirannya nggak sanggup menerima itu, sampai jatuh ke perut, terus udahlah nggak mau makan, nggak terima dia, gitu ya. Itu berawal daripada dengki itu tadi, gitu ya. Itu. Makanya kalau sudah qanaah, artinya hidup ini sudah menjadi lapang. Walaupun rumahnya lapang, bisa dibuat main bola, tapi hatinya sempit ya sempit gitu. Rupanya lapang. Main bola di situ ibaratnya bisa, ya. Tapi hatinya sempit, ya hidupnya sempit lah. Dan ini kuncinya yang paling dominan kepada perempuan. Nah, kalau pada istri maksudnya ya. Kalau istrinya qanaah ya, aku nggak minta kok bang. Cuma rumah orang itu kok cantik kali ya bang. Gitu ya. Gitu dia ya. Iyalah dek, sabar, nanti ada rezekinya kau beli lebih cantik dari itu. Nah,
Nggak ada rizkinya itu kapan orang cakapnya kan nggak ada rizkinya. Apa itu? Suara apa itu? Hah? Wire. Oh gitu. Kalau di kampung kayak gitu suara ular. Iya. Di makam Kuba Terbang sana kalau ada suara gitu ular itu. Ya. Ya. Saya nggak menyebutkan rumahnya siapa ya. Gitu. Orang itu harus sensitif, harus peka gitu ya. Kalau ada kayak gitu cepat tanggap. Itu misalnya ada di rumah itu depan itu suara krek gitu, cepat. Jangan-jangan orang buka pintu ngambil kereta gitu. Jangan biarin aja. Saya pernah kehilangan tip. Pada saat itu harta saya itu cuma tip. Ya. Sama badan lah. Karena belum ada HP gitu, kalau udah nyetel tip sama kaset-kaset suka hati kita gitu, siap ngajar gitu, udah tenang pikiran gitu ya. Kalau makan kurang enak sedikit pun ada tip itu udah terbantu gitu ya. Begitu saya ngajar, saya dengar ada suara buka pintu krek gitu. Nggak jauh saya ngajar dari tempat rumah tinggal saya yang bapak angkat itu. Udah istirahat, pulang saya masuk kamar, nggak ada tip gitu. Tadi dengar suara, Ustadz, kata orang itu. Ada suara buka pintu, tapi saya pikir entah siapa orang buka pintu gitu. Oh, harus peka Ustadz di sini katanya. Cepet tanggap katanya kan. Udah diambil lah, udah dibungkus sarung sama sarung satu gitu. Jadi harta cuma satu-satunya itu diambil itu. Karena kurang peka itu, makanya kalau sikit-sikit lebih-lebih kepala rumah tangga itu harus peka, jangan nggak apa-apa itu gitu. Udah hilang lah itu. Istrinya jerit pun biasalah, istri saya jerit katanya kan. Ya, enggak, udah digigit ular misalnya ya. Kalau dulu waktu belum jadi istri jerit sikit aja, apa dek gitu. Gitu. Udah jadi 3 bulan 3 tahun gitu ya. Makanya kalau masih bulan itu ada madu. Kalau tahun nggak ada tahun madu gitu ya. Yang ada madu santri lah. Ya. Gitu. Kalau udah 3 tahun gitu ya udahlah. Udah biasanya kayak gitu katanya kan. Kebiasaan kayak gitu, tapi kalau bisa janganlah kayak gitu ya. Qanaah, terima istrinya misalnya kayak gitu ya udahlah, itu memang rezekinya. Suaminya kayak gitu ya udahlah, dibawa kemana saja itu suamiku katanya. Gitu. Suamiku itu paling ganteng sedunia gitu. Namanya suaminya sendiri gitu ya. Jadi kalau nengok orang lain ganteng, enggak, suamiku yang ganteng. Gitu. Kata kawannya, gila kau katanya kan. Gitu ya.
Karena udah qanaah itu. Karena nggak qanaah, sambil nyupir itu nengok-nengok aja. Sambil nyupir, karena kan di jalan terus. Nggak ada nyupir di kamar itu kan. Jadi nyupir nengok-nengok. Kalau nggak nengok-nengok nabrak lah. Ya, jualan roti pun nengok-nengok gitu. Toet gitu. Nanti kalau di rumahnya yang anak-anak gadis-gadis itu toet. Kalau nenek-nenek enggak dia. Ya itu sehat. Ya. Normal itu ya. Kalau sudah qanaah, maksudnya jangan boros. Udah gajinya suaminya satpam, istrinya kerjaannya asik shopping aja. Ya, 2 juta sikit lah gajinya satpam, berdiri aja. Ya, sambil pakai masker gitu. Ya, kesana kemari, tengok berdiri. Ya, istrinya udah shopping itu, ya, sama kawan-kawannya. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Itu 5 bulan aja suaminya udah stroke itu. Cuman gajinya cuma seminggu udah habis. Duduk sama kawannya, makan-makan bakso itu ya. Ibu-ibu muda ya senang. Kalau istrinya agak bos gitu masih mendingan, walaupun itu juga nggak baik. Biasanya yang ngadu supirnya itu, makanya supirnya cepat dipecat dia. Ya. Jadi supirnya pulang ngantarkan bos laki-laki. Entah bersihkan apa, entah apa gitu. Bos perempuan udah pergi dia. Kayak gitu aja. Lama-lama entah ada masalah dilaporkan sama yang laki. Pecat baru ngomel-ngomel dia. Itu yang saya pernah langsung melihat orangnya ya. Gajinya banyak, adalah 15 jutaan gitu. Pada saat itu. Ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih. Di PTP itu Kaur udah tinggi Pak ya. Kepala urusan. Udah tinggi, udah petentengan itu. Biasanya udah cari istri lagi itu. Ya. Iya ya. Tapi orang Batak istrinya cuma 1. Karena orang Aceh nggak tahu saya, ya, nggak tanggung jawab saya, ya. Kalau orang Batak istrinya cuma 1, adatnya, ya, adatan kebiasaannya. Tawasuk berlebih-lebihan itu juga lama-lama bisa mengarah kepada yang subhat dan haram. Makanya orang korupsi itu karena tawasuk, israf, berlebih-lebihan. Bos-bos itu kalau makan mana mau dia ngasih bungkus kayak kita gitu. Ataupun masak-masak kayak gitu. Keluar dia mobil di warung makan Garuda gitu. Udah baru sekali makan 1 orang itu kena 200 limpul gitu ya.
Bos-bos itu kayak gitu. Awak 200 limpul udah 1 minggu. Ya deh. Ya. Duitnya banyak. Bos-bos itu. Kadang-kadang ya ada orang yang nimbrung pun ya udahlah nggak apa-apa. Sementara banyak orang yang memerlukan untuk diberikan sedekah, janda-janda tua, janda-janda muda yang memang susah gitu ya. Kalau anak laki-laki yang udah agak tua sedikit itu yang dicakapkan janda-janda itu. Iya. Karena itu udah pengalaman katanya. Biasanya disebabkan karena israf dan tabdzir. Makanya yang sudah biasa pegang duit terima dari suaminya 15 juta itu saja diterima. Karena suaminya masih dapat tunjangan-tunjangan, uang masuk. Ya. Ketika ditekan sama suaminya nggak bisa cakap dia. Dek, uangku udah sama kau semua ya dek, katanya kan. Sementara sejauh mana pelayananmu sama saya kan gitu dia. Apa kau sanggup melayani aku secara 100%? Kalau nggak bisa izinkanlah saya gitu. Ya, gitu dia. Uang saya gaji semua sama kamu. Jadi kalau seandainya misalnya ada yang lain, gaji tetap sama kamu semua. Gitu. Jangan gitulah bang. Gitu. Nggak mau aku kayak gitu bang. Gitu dia. Gitu. Ini realita yang saya cakapkan itu semua realita, ya, bukan buatan-buatan. Barulah ngelapor sama saya begini dan begitu. Itu karena duitnya banyak. Coba gajinya cuma 900 ribu gitu ya. Nah, cuman mau cakap, ya. Beli nasi bungkus saja kuahnya aja ya Pak gitu. Ada kayak gitu Pak. Ya. Dulu saya kawan-kawan kuliah itu, anak kuliah itu kalau beli nasi bungkus kuahnya saja. Nasi bungkus kuahnya saja, entah ada situ telur, entah apa, ditambah itu. Kalau enggak ya nasi bungkus sama telurnya aja. Saya pada saat itu sudah agak ngebos. Karena kawannya bos-bos, sama-sama taraf kuliahnya. Terus, Bapak Midin sini ya katanya gitu. Enggak, diajak orang ini gitu aja. Itu ya. Jadi, ya alhamdulillah gandolan sama yang bos itu. Dan kalau saya nggak mau dia nggak makan. Ya itu. Makanya saya tahu sayurnya saja Pak gitu. Itu memang ya memang darurat kayak gitu keadaannya gitu ya. Darurat keadaannya. Kayak gitu kok mau nikah. Berani kali pula itu. Mau dikasih makan apa? Ya, makanya siapkan dulu. Awak udah mapan gitu, baru berani. Kecuali kita punya kelebihan. Kalau saya berani, Allah ngasih. Oh gitu. Itu punya kelebihan. Ya,
saya nggak punya apa-apa, diterima menikah di Medan, pakai antaran, pakai sebelum Minang itu Ngresek, pakai Minang resmi, ya, pakai pelaminan bekumis gitu kayak Pak Raden gitu saya. Ya. Kalau saya tunjukkan pas pada zaman itu aja udah termasuk mewah, ya. Karena ditolong sama Allah Ta'ala, ya. Ditolong, banyak pertolongan. Yang lucu saya kirim surat minta bantuan kawan, nggak dibantu. Udah nikah aja nggak apa-apa itu gitu. Zaman dulu kan surat sama telepon gitu aja. Kan kawan yang deket, kalau kamu ada rezekinya kirimkan uang, aku mau nikah, kurang ongkosnya katanya. Udah nikah aja nggak apa-apa katanya. Dijawab dia. Sampai kayak gitu mikir saya itu, ya. Berani kayak begitu, ya. Jual kereta. Pas menikah itu nggak punya kereta, udah. Udah. Begitu siap nikah, baru cari kereta, duitnya cuma cukup Astuti itu, Astria tukang tipu itu. Ya. Pas dibawa ke Tembung Pasar 7, pulangnya jalannya dedet. Kata istri saya, "Bi kok kayak gini?" Maklum udah tua tapi gitu. Dia bilang, "Rantainya ini," dia bilang. Besok udah diganti rantai. Masih kayak gitu juga. Lama-lama minta ganti sama Allah. Ya Allah, nggak tahan aku kayak gini. Itu pun udah diejeki sama kawannya istri. Makin susah suami ya katanya gitu. Tempo hari keretanya cantik sebelum nikah. Ini jelek katanya kan. Katanya, enggak, itu ada di rumah sana nih keretanya. Ya. Pokoknya tutup aja lah muka gitu. Karena di lingkungan banyak saudara gitu ya. Banyak saudara yang pada saat itu ya alhamdulillah berada pada saat itu. Karena menikah itu bukan sama orangnya situ saja, berkait-kait. Sama waknya, sama saudaranya, datangan ke situ nengok itu ya. Ingat-ingat itu. Jadi nikah itu bukan ini si Anu pokoknya nikah sama aku, udah saya bawa, yang lain gak usah ikut-ikut gitu. Itu suami gila itu. Ya. Ada kait-kait, ini waknya dari Aceh dipanggil gitu ya. Waknya udah deket-deket laut itu pun. Di sini sampai napasnya Senin Kamis itu pun kepengen nengok mas tua aku katanya kan gitu ya. Cucuku misalnya ya. Naik pelaminan, belum pernah naik pelaminan ini katanya kan. Gitu. Ya. Itu. Ini betul-betul ya, artinya kesungguhan kamu untuk memang berani dan keyakinan kamu kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu nggak yakin ya lama lah prosesnya. Harus yakin gitu ya. Terus ikuti di mana kamu berpijak, di situ bumi dijunjung. Ikuti cara mainnya gitu ya. Di Jawa aja nggak kayak gini Pak, jangan begitu ya. Saya orang Jawa nggak boleh mengatakan kayak gitu. Di Jawa aja nggak ada adat kayak gini Pak katanya. Yang saya nggak mau mijak telur itu saya nggak mau. Biar saya goreng aja sebenarnya gitu.
Waktu acara mijak telur udah, nggak usah saya bilang gitu. Udah des, kan ada kalau Jawa mijak telur itu ya, bukan mijak telur, telur itu. Itu yang saya hindari. Sama entah ngelempar apa tuh, beras dibuang-buang tak apa itu nggak usah saya bilang gitu. Mertua saya suruh nikahkan bahasa Arab nggak mau dia. Udah bahasa Indonesia aja gitu dia. Iya Pak, sebenarnya gitu. Biar agak lain gitu kan maksud saya kan. Udah saya catatkan itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja gitu biar. Iya Pak, gitu kan. Tuan kadinya saya ejek-ejeki, saya ketawai gitu kan. Tak apa salahnya tempo hari. Agak diapai, diem aja kau katanya kan gitu sama mertua laki-laki gitu. Siapa saya bilang gitu. Kayak gitu namanya jadi menantu ya. Yang diem aja kau, enak kali diem kau katanya jangan gitu ya. Biasa kayak gitu. Makanya keberanian itu sungguh-sungguh dan kedekatan dengan Allah Ta'ala itu penting. Tanpa itu susah. Jangan hanya modal berani aja mati konyol kamu. Takwa di situ dikatakannya. Takwa itu taknya itu tawadu. Qaf itu qanaah. Jadi orang bertakwa itu tawadhu, rendah hati. Kalau sudah tawadhu itu semua baik. Qaf qanaah, qanaah itu kalau sudah nerima rizki dari Allah apa adanya, enggak iri sama tetangga. Tetangga punya ini, punya itu, udah syukur alhamdulillah tetanggaku ada rizkinya gitu. Wow, itu wara. Jadi ada wara. Iya-nya itu yakin. Yakin Allah yang memberikan rizki. Kalau memang tidak bisa takwa dan wara, maka sepantasnya dia melakukan satu perbuatan yang insaf. Dia menyadarkan diri atas kesalahan-kesalahannya, sadar, mengakui, dan rela dengan kesusahannya dan banyak istighfar kepada Allah. Istighfar itu bukan hanya diampuni dosanya saja. Orang yang istighfar itu satu hari 100 kali atau 70 kali itu diberikan rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib, tanpa terduga-duga gitu ya. Astaghfirullahaladzim 100 kali tiap hari. Itu diberikan rizki yang tak terduga-duga. Saya rasa saya lebih melarat dari si raja pada saat itu ya. Raja ada punya mama, punya saudara, punya pakcik, membawa kepiting lagi dari sana gitu ya. Saya nggak ada siapa-siapa ya. Ini menunjukkan supaya kamu lebih berani, tapi bukan hanya berani saja gitu ya. Iya Pak Ustadz. Ustadz kan ada saudaranya kan, ada saudara kan. Di kampung kan dekat kampungnya, bisa gampang datang ke Medan kan. 15 jam. Udah jauh lah itu, udah akhir dunia itu. ...15 jam itu naik mobil. Bus
bus umumnya. Kalau kampungnya dulu, bagusnya HP. Terus sekarang Banyak dukun pula di sana ya. ya dukun banyak, setan banyak, semua banyak. Jadi syukur awak ikut ngaji-ngaji ya. Syukur dikirim sama Allah Ta'ala di Medan. Habis jaga-jaga masjid, barokahnya jaga masjid tuh. Masjid pun dijaga kan. Terus kuliah, dah itu dapat istri di Medan pula kan. Sekarang udah dapat rumah lagi udah. Kalau nggak karena rahmat Allah udah tewas itu. Iya gitu ya. Makanya saya ulang-ulang yang susah-susah. Jangan susah kali gitu ya. Misalnya enaklah Fadil nanti S3 katanya kan. Ya. Udah S2, S3 katanya. Kayalah ya nanti Fadil ya. Belilah tanah lagi untuk nanam salak katanya kan. Misalnya ya. Tidak, itu ada bagiannya masing-masing ya. Ada waktu muda susah, bisa waktu dewasanya tuanya itu senang gitu. Ada waktunya itu pokoknya ya. Makanya itu harus qanaah ya. Banyak istighfar. Yang paling parah saya pernah belum sarapan, siang belum makan, pas makan diajak makan nasi sama duren itu. Tambah mati lah ini gitu. Ya. Ya, enggak biasa kan. Sendirian. Belum ada siapa-siapa. Maksudnya keluarga siapa belum ada. Kawan banyak, tapi minta tolong gitu gengsi. Saya bikin kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris suruh kawan ngurusnya. Banyak yang nggak bayar. Ya. Giliran udah nggak ada uang untuk makan, saya datangilah ke rumahnya. Saya tengok alamat itu, saya datangi sampai di Jalan Puri sana. Tengok pas nyuci kereta dia, oh Ustadz katanya kan, kamu nggak masuk semalam? Iya Pak Ustadz. Kamu 2 bulan belum bayar? Iya Pak Ustadz. Bisa kamu bayar gitu. Bisa Ustadz 1 bulan dulu ya katanya. Masuk agak lama gitu, entar dicari di mana. Udah dapat 1 bulan, udah lempang lah untuk makan 2 hari itu. Ya, kayak begitu. Sore ada waktu istirahat mau beli bakso, ditangkap polisi lagi. Ditangkap polisi STNA-nya. Padahal duit ya untuk beli bakso itu aja. Ditanya, SIM nggak ada Pak. Beli kereta bisa, beli SIM nggak bisa, gitu dia dalilnya. Di mana tinggal? Jalan Asrama Pak. Asrama situ? Iya. Gitu. Kalau jalan asrama itu polisi, ya, asrama polisi. Udah sampai saya ambil aja, kata bapak angkat saya, biar saya ambil Ustadz kata. Enggak, udah bisa saya bilang gitu. Sampai jalan asrama tadi ya, baru dikasihkan gitu. Sedang main catur. Udah tahu kalau sama-sama polisi itu kira-kira gitu. Padahal saya nipu. Sampingnya jalan asrama saya.
Jalan Gedung Arca masuk sekolah. Sampingnya itu jalan asrama, tempat asrama polisi gitu. Mau gaduh lah polisi sama polisi, kira-kira gitulah ya. Semacam lah hidup saya ini ya. Makanya bisa Allah menakdirkan bisa ngajar kitab itu ya. Itu melalui proses yang panjang, melalui ujian-ujian yang panjang, bukan ujuk-ujuk langsung bisa gitu ya, bukan ya. Tapi kalau jualan-jualan gitu belum pernah saya coba. Kalau ngajar itu sampai sore sampai malam. Kalau di kampung dulu jualan ikut mbah, senang kali saya karena kalau mbah sholat ngambil duitnya. Itu senangnya cuma itu aja. Ya, jadi memang rajin saya juali. Kalau saya juali banyak orang datang karena saya nggak tahu harga. Saya kasih banyak-banyak aja ini. Ya, itu Muhyiddin juali katanya. Banyaklah ibu-ibu datang itu sebelah-sebelah gitu. Ini 1 kilo, ini 2 kilo katanya. Berapa biasanya Bu katanya? Saya bilang gitu. Ya, ditipu aja lah biasanya sekian gitu. Ibu-ibu itu bilang gitu. Jadi jual kolak sama mbah saya terus. Udah biasa tani jualan, udah sampai nangis-nangis. Kapok-kapok jadi kayak gitu. Minta supaya dirubah hidupnya, dikabulkan Allah Ta'ala. Sampai kayak gitu ujian itu ya. Nangis-nangis. Ya Allah, gak tahan aku hidup kayak begini. Gak tahan. Gitu. Gak ada gunanya aku sekolah. Sampai sungguh-sungguh saya bilang gitu. Gak lama dipanggil kiai, ngajar aja ya. Ngajar ya cung katanya kan gitu. Ngajar anaknya Habib tuh ya katanya kan gitu. Barulah diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Itulah baru mulainya Allah mengangkat derajat itu. Di Medan gak luntur. Walaupun di Medan ini mengalami guncangan-guncangan ya. Itu ada waktunya ya. Makanya yang mengalami dalam keadaan kayak gitu sabar. Qanaah. Qanaah itu kanzun la yafna. Gedung yang tidak rusak itu qanaah. Kalau sudah ada qanaah, tetapi bukan berarti qanaah itu enggak kerja, enggak ada duitnya qanaah gitu, enggak ya. Berusaha tetapi apa dapatnya diterima. Jangan itulah bang, nggak mau bantuin, nggak dapat segini lah katanya kan, untuk beli becak lagi, apa ini lagi katanya kan, akhirnya gaduh gitu. Malas sekali aku kayak gini gitu, masih merepet aja katanya kan, gitu ya. Nanti kalau kamu udah 1 tahun kayak gitu, kalau 3 bulan masih bulan madu lah. Sedikit lagi. Waqad balagona anna Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, telah sampai riwayat kepada kita bahwa Ibn Sirin rahimahullah ta'ala ishtara min tuhni zaiti, membeli dari minyak makan, hababan 1 tong, kathiratan yang banyak, bimalin kathirin dengan harga yang mahal. Wajada fi wahidin minha, maka mendapati pada 1 darinya fa'rotan tikus, maitatan yang mati. Wasabbaha, maka membuangnya kullaha semuanya. Wa qala akhafu an takunal fa'ratu qad matat. Saya khawatir bahwa adanya tikus itu telah mati fil ma'sirati, di alat peras minyak.
Wajaro 'alaiha dan mengalir atasnya az-zaitu kulluhu, minyak itu semuanya gitu. Jadi saking waroknya Ibnu Sirin beli minyak dengan harga yang mahal, ada tikusnya dibuang semuanya gitu. Karena takut jangan-jangan tikus ini mati sebelum saya beli sudah ada di situ gitu. Gitu. Itu saking waraknya ya. Kalau kamu kan pisang busuk separuh kan kamu ambil separuh. Sayang ini katanya kan. Ada ulatnya pun udah nggak apa-apa, boleh menurut fikih katanya kan. Boleh kalau makan pisang dalamnya ada ulatnya nggak apa-apa ya, bukan makan ulat itu makan pisang. Adapun bunyi tas gitu misalnya itu ya nggak usah dirasa-rasakan gitu ya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, idza lam yajid al-halala, jika tidak mendapati yang halal, as-safi yang murni, yaqulu ar-ramala, dia makan pasir, wa yamkuthu alaihi, dan berbuat begitu atasnya, al-ayyama, beberapa hari. Waroja'a, dan kembali Ibnul Mubarak, Syekh Ibnul Mubarak, min Marwu, dari kota Marwu, bi Khurasan, yang ada di Khurasan, ila Sam, kepada negeri Sam, Syria atau Palestina, fi qalamin, masalah pulpen, ista'arahu, yang ia meminjamnya, wanasya, dan dia lupa, ayaruddahu, mengembalikan, ala sahibihi, atas temannya. Waroja'a, dan kembali Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi. Ibrahim bin Adham ini tokoh sufi hebat ya, rahimahullah. Bukan yang baim di TV itu. Minal Qudsi, dari kota Yerusalem yang suci, disebut Al-Qudus. Ilal Basrati, menuju Basrah, ke Irak. Fi roti tamrotin, dalam mengembalikan satu biji kurma sakotot yang jatuh. Fi tamarin, dalam kurma istarahu, yang ia terima, istarahu, yang ia beli, halal wazni, ketika menimbang. Wa ghafala, dan lupa dia, an raddiha, dari mengembalikannya, hina idzin, ketika itu. Sufyan Ats-Tsauri saking waraknya, nggak dapat yang halal murni, dia makan debu, dia makan pasir beberapa hari di rumah saja. Nah, bisa dibayangkan itu ya. Kalau kita ya udah kesana kemari lah, nggak tahan lah kita. Ibnul Mubarak dari Khurasan ke Sam, karena dia minjem pulpen belum dibalikkan dari tempat yang jauh hanya gara-gara mengembalikan pulpen gitu. Itu saking waraknya gitu ya. Kalau kita dikirim makanan tempatnya bagus kan, mudah-mudahan lupa orang itu, katanya kan gitu kan. Enggak diambil tempatnya kan gitu. Ini enggak dikembalikan gitu ya. Nah, itu hati-hati kayak gitu ya, nanti kalau kalian jadi mama-mama ya. Kalau ada kayak gitu ditandai, oh ini si Anu punya gitu. Nanti di akhirat kamu ditanya, ini si Anu punya kok kau ambil gitu kan. Ibrahim bin Adham itu tokoh sufi terkenal itu. Ibrahim itu banyak nama-nama yang tokoh itu ya.
Satu-satu aja yang nokoh lah. Karena tempo hari saya dapati orang yang nyuri lembu pun namanya Ibrahim. Tapi bukan ini ya. Ini mudah-mudahan kayak Ibrahim bin Adham ya. Wara itu bukan berarti diem aja, bukan begitu ya. Suruh makan diem, suruh dibilangi diem aja, ya. Dibanguni diem aja. Kenapa? Warok katanya. Bukan kayak gitu ya. Yang istrinya pula dari umum pula. Oh, warak rupanya kayak gitu gitu. Ya. Jadi Ibrahim bin Adham ini dari Yerusalem ke Basrah Irak menggaliban 1 biji kurma yang jatuh. Di saat dia membeli kurma, ketika ditimbang ada yang terjatuh, belum, lupa dia mengembalikannya. Jadi saking waraknya itu kayak begitu hati-hatinya itu ya. Ini ulama-ulama sufi, ulama-ulama salafus soleh itu yang sepantasnya ditiru gitu ya. Kalau mau makan itu kalau enggak dipersilahkan ya enggak dimakan. Kalau kita kan begitu nyampe, saya makan ya Pak gitu. Itu ya. Kan gitu kan. Ada lagi minumannya Pak gitu. Itu ya. Oh iya ada lagi katanya kan. Kalau di Jawa kayak gitu disiramkan mukanya lah. Kalau di Jawa kalau ditaruh di depan kalau enggak monggo gitu ya, diem aja. Kamu ditengoklah di mana kamu berpijak, ya. Udah makanan dididang semua, kalau enggak monggo didahar gitu-gitu baru mulai makan. Kalau enggak ya diem aja. Kata Fitri, Mbak mati dah aku kayak gitu di Jawa katanya kan gitu. Ya. Makanya seandainya ada orang Jawa mau sama aku pun diajak ke Jawa saya nggak mau. Ya, gitu. Ya istri saya ajak ke Jawa, dicakapi Jawa, diem aja dia, nggak tahu dia. Ada tahu sikit-sikit gitu ya. Si Akil dicakapi Jawa pas mau ke laut sama anak-anak kecil gitu. Nggak tahu dia, jalan aja. Kata anak kecil itu, ada orang asing katanya kan gitu. Makanya kalau bisa tahu Jawa cakapnya, Aceh tahu. Bahasa Aceh itu kalau air itu i gitu ya. Ya. Tahu kamu Batak juga harus pandai bahasa Batak. Ini Batak pas giliran ceramah di Batak sana disuruh ceramah bahasa Batak, bahasa Indonesia aja ya Pak katanya kan. Nggak senang orang itu ya. Bisa Jawa, saya di Brangir diminta bahasa Jawa. Mana Brangir itu? Sebelum apa? Daerah Merbau sana, sebelum apa namanya? Rantau Prapat di Kebon. Orang Jawa-Jawa diminta ceramah bahasa Jawa, bahasa Jawa. Orang itu nggak tahu, kepingkel ketawa dia. Udahlah Ustadz bahasa Indonesia saja, saya nggak ngerti katanya kan. Ya, tapi suruh bahasa Jawa saya bilang itu. Mau tahu apa betul ini orang Jawa gitu ya. Tapi di Aceh saya dibenci.
Karena orang Aceh nggak suka sama orang Jawa. Ya, dikenalkan dibilang ini dari Jawa gitu, mukanya merengut gitu. Kata orang Aceh, tak suka aku katanya. Orang Jawa ini ya. Gitu. Semua mau diambil dari Aceh gitu. Minyak pun diambil. Namanya pun dibikin nama Jawa, Mesran katanya kan. Ya. Jadi saya ketika di Aceh nggak pala dapat penghormatan sama orang Aceh. Ya, tapi kalau di apa itu dapat. Karena saya bahasa Jawa disuruh bahasa Jawa bisa. Di sana orang itu habis digulung sama Soeharto orang Jawa kan. Habis dia nggak suka sama orang Jawa betul-betul. Ya. Jadi kayak gitu pun harus paham ya. Saya pernah ceramah sampai ke Aceh, sampai ke sana Tapanuli Tengah. Mana itu? Yang dulu belum dibagi apanya itu, dekat arah ke Nias sana ya. Sibulga itu sampai ke Barus sana, Batak Rusak. Barus sana ya. Ceramah saya sampai sana ya. Makanya enggak apa saya di Sibulga itu di Masjid Agung itu ceramah 2 kali. Disantet-santet orang itu udah biasa saya. Waktu dia apa? Kawan saya asik sakit-sakitan aja. Pulang ceramah itu sakit lehernya, sakit perutnya gitu. Ada yang muntah darah gitu. Ada yang nggak jadi ceramah karena baru sholat tarawih nampak kelabang itu besar kali, dicari nggak ada, gitu ya. Pulang ke hotel ditunjuk sama pimpinan rombongan kalau ada apa-apa bilang sama Ustadz Muhyiddin katanya kan. Saya nggak tahu kalau dibilang kayak gitu. Begitu dibilang ini Ustadz sakit katanya. Duh kok saya disuruh katanya. Iya kata pimpinan. Ya beli koyok saya bilang itu. Koyok lah saya tempelkan sini tuh, saya pijet sakit semua, saya tiup sembuh nih saya bilang. Koyoknya ini hebat saya bilang. Jadi koyok terkenal lah. Sakit perutnya saya koyoi. Koyok yang paling panas itu. Cabai. Sampai ke Medan tahu, makanya Ustaz bisa mengobati rupanya. Aku ditipu katanya. Di sana koyok dibilang katanya. Ada yang muntah darah segala macam itu ya. Pas baru ceramah itu, gitu. Darah. Makanya kalau mau ke sana puasa dulu lah kamu. Kayak wahyu itu udah ada dia. Penangkalnya tapi sikit. Ya. Sikit. Jadi kalau cuma sikit misalnya yang diserang atasnya ya kena juga. Orang disikit pun dibawa kaki gitu. Apalagi nanti mau muncul PKI. Sedang rame-ramenya dunia politik nasional. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kamu bermanfaat ilmumu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi di dalam kitab itu dimengerti dan keterangannya supaya dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka as-salamata wasyifaa was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.